menginfluence teman yang satunya lagi. Dan setahu saya nih ya, setahu saya mungkin bisa salah, itu jiwa kompetitif cewek itu lebih tinggi daripada cowok, Mas. Ya, bisa. Terus cewek itu lebih bermain dengan perasaan menurut saya. Jadi apa yang dilakukan sama temennya kalau dia nggak ngikutin main perasaan aja. Ah, Gitu. teman saya kelakuan kayak gini, masa saya enggak? Biasanya kayak gitu. Nah, itu dibuktikan dengan kita tahu lah awal-awal pandemi di mana ada seleb, kita bisa bilang selebgram ya, tiktokers lah ya, asal itu ya kalau nggak salah Filipin ya, yang memang sebenarnya dia gedenya di Aussie, dan tiba-tiba di apa ya, dihabisi atau kayak ada campaign ngeblok akunnya itu oleh Hmm. cewek-cewek Indo. Dan setelah itu juga ada film film itulah, film film drama Korea yang memang cewek-ceweknya juga agak sedikit lebih apa, ekspresif lah gitu loh. Nah ketika ketika Bukan film Korea aja sih, film Indonesia juga ada. semua, tapi kan Dan ini nggak iya sih. tayang lagi sekarang, dan nggak boleh tayang. Oh iya ada Ya, ya. ada. Hmm. Nah itu apa ya, solidaritasnya memang tinggi, tapi mungkin ketika kita tinjau untuk saat ini, malahan yang saya lihat itu kita tidak ngomongin masalah mendominasi ya, tapi cowok ini saat ini mungkin agak sedikit apa ya bahasanya, lebih banyak didikte. Iya, iya, iya. Didikte. Benar. Jadi pandangan didikte ini bukannya berarti, nanti maaf, saya bukan laki-laki misoginis, tapi tapi memang gini, Kenyataannya gitu. tapi memang ketika kita lihat kan masalah, kalau teman-teman kan hanya fokus ke feminisme, tapi kan kita juga masih menggaji masalah analisis gender juga kan, sebenarnya balancing itu penting gitu loh. Nah ketika ngomongin masalah ini, saya tuh tiba-tiba kepo. Jadi kekepoan saya tuh simpel gitu loh, kayaknya hidup 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 cewek itu banyak sekali masalahnya, karena saat ini isu-isunya pun banyak sekali, masalah insecure, toxic relationship, toxic friendship segala macam, yang memang di dunia cowok sebenarnya ada juga tapi tidak begitu menggema gitu. Iya. Ya kita di depan cowok ya saling membuli biasa. Ya. Ya memang Ya itu tadi, karena perempuan itu lebih main ke perasaan daripada logika. Sedangkan laki-laki itu lebih main ke logika daripada ke perasaan. Jadi okay. kalau kita mau hina-hina laki-laki, ya udah biasa aja. Jadi nggak terlalu masuk ke hati. Kalau perempuan semakin bohina, semakin jadi dia. Jadi semakin lebih ya. Dalam dalam artian gini, kalau perempuan dikatakan kamu kurang seksi dan lain sebagainya, dia akan melakukan, aku harus kayak gini deh biar dinyatakan aku sebagai teman. Kalau cowok kan enggak. Cowok, kamu bawa diet, kamu gendut, ngepek enggak? Iya sih, maksudnya lebih kebal lah ya. Lebih kebal kan? Ya hidup gua, lu mau ngapa? Kalau cewek kan nggak mungkin kan kayak gitu. Iya itu penting itu. Nah itu cukup ya, kita cuma tadi itu sebenarnya hanya awal-awalnya aja Mas, supaya podcast ini ada isinya Mas, kelihatannya ada isinya. Iya. Padahal Nggak ada isinya. kita mau ini Mas, sebetulnya dengan sekian banyak yang kita omongin tadi ya Mas. Saat ini kan kita kembali lagi ke awal apa ya, kekepoan saya itu masalah ini, cewek-cewek BO yang lagi booming banget. Aduh. Gini maksudnya, ketika kita ngomongin Itu di WA saya nggak ada ya. aduh ya memang nggak di WA Mas, itu tepatnya di Telegram. Aduh. Di Telegram juga nggak ada Mas. Mungkin Mas belum bayar member 50.000. Ya kali belum bahas, tapi lebih banyaknya tuh di WeChat Mas saya Mas. Mantap WeChat ya, sama Line juga. Jangan disebut. Maaf ya untuk beberapa sosmed yang kita sebutkan tadi, platform lah. Tapi memang faktanya dialihfungsikan. Jadi Indonesia itu sangat apa ya, kita bisa bilang jiwa inovasinya tinggi. Jadi ada banyak yang diciptakannya awalnya untuk apa, tapi di Indonesia dialihfungsikan untuk hal-hal yang lebih mengasyikkan. Nah ini Mas, yang ketika kita kembali ke fenomena tadi ya, apakah memang ini apakah ini memang sudah menjadi bentuk apa ya, mungkin
dialokasikan untuk mendapatkan uang atau memang teman-teman apa itu tren ya, apa bisa memang cuma dibilang tren. ikut-ikutan aja? Eh, Faktor pertama itu tadi, ada yang mengatakan aku butuh uang karena kebutuhannya dia banyak. Dalam artian kan make up itu tidak di cover BPJS ya. Terus satu, pergaulan dari temennya kayak gitu, dia harus ngikut kayak gitu. Kalau enggak ngikut kayak gitu, dia nggak dianggap temen. Dan sedangkan ada juga yang teman saya high class nih, saya nggak punya uang dengan nominal sekian untuk nongkrong bareng kamu. Hal yang paling cepat untuk mendapatkan uang kan yang itu, ya enggak. Betul, betul. Jadi Bedanya laki-laki sama perempuan, kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya apa-apa yang dijual. iya sih. Ya kalau ada pun ya HP-nya kita yang dijual, untuk barang-barang kita yang dijual. Pokoknya kitanya nggak laku. Kita soalnya kita nggak juga nggak laku ya. Kita sadar diri aja lah, tampang-tampang kayak gini mau ngapain gitu ya. Nah kalau perempuan modal dikit, ginjuan sedikit, selesai, ya udah. Oke. Barang kulak rambayar, ya kan. Iya. Jadi mungkin ini agak nggak sopan ya teman-teman Ya. ya. Tapi saya dulu dapat ada kalanya kita juga baca apa ya, kisah-kisah picisan. Ya dulu tuh ada saya tuh nggak sengaja baca itu lagi iseng-iseng itu. Itu dulu trendingnya di Opera Mini kalau nggak Ada tukang taksi nih, dia belum memang belum lama lah, 1 bulan 2 bulan, tiba-tiba dia di tengah malam jam 12 malam sepi, ada cewek datang mas. Setelah itu dia bilang, Pak nanti bayarnya pakai ATM ya. Udah mbak, nggak apa-apa, naik aja nanti nanti saya bisalah itu loh. ATM. Tiba-tiba tuh cewek kok nggak stop di ATM, tapi udah langsung pulang aja. Oke. Lalu cewek itu bilang kayak gini, ya udah saya masuk dulu ya pak, siap-siap, nanti bapak itu tunggu dulu gitu. Nah, tapi kok bapak itu kata yang tukang taksi itu kok udah lama kok cewek ini nggak balik-balik. Tiba-tiba cewek itu balik gitu loh, kok bapak nggak masuk gitu. Nah, kok masuk ke gimana mbak? Ini ATM yang jenengan maksud itu memikirkan bahwa otak saya ke sana ini. Oke, lanjut. ATM itu kepanjangannya itu mas, Alat tusuk manual bukan? Bukan. antar nanti ditukar sama memek. Kayak kelihatannya itu lebih itu ya, diganti alat tusuk manual aja gimana ya? Nggak apa-apa kan, maksudnya ketika ini kan kita bukannya melecehkan, tapi fakta lapangannya ada seperti. Jadi istilah itu kan memang ada. Ya. Nah, gini, jadi tapi mas kayaknya untuk dunia ini juga sempat berkecimpung ya mas ya. Masalah kalau kita bisa bilang itu bahasa sopannya tunasusila itu. Ya, pernah saya di satu tempat, adalah di daerah-daerah sini. Pernah di situ juga, kurang lebih 2 bulan lebih ya. Itu kondisinya kalau pagi itu biasa-biasa aja. Jadi ya normal, pembinaan dan lain sebagainya, konseling, bimbingan atau lain sebagainya itu normal. Pembinaan ya. Ya. Tapi di saat malam itu menjadi hal yang angker bagi kami, para kaum Ada penampakan apa mas? Aduh. Ada sih cerita dikit ya. Ini sedikit aja cerita ya. Saya pas jaga malam muter itu kan, kita bilangnya apa ya, ruangan aja lah. Ruangannya dia di dalamnya itu kan nggak ada kamar mandi dalam, otomatis kamar mandinya luar semua kan. Nah, nggak tahu kenapa pas malam dia keluar. Alasannya kenapa keluar? Gerah kok. Wah, gerah, jadi otomatis paling ya siram lah, Ya. basahin badan. Setelah itu ditunggu keluar. Habis keluar, pas saya ada di dekat situ. Kan jagain kan. Jagain kan, pos itu juga Iya. posisi itu kan muter juga, kontrol. Setelah itu nggak tahu kenapa kok tahu-tahu ada yang bilang, aduh maaf lorot.
sampai mana tuh Mas? Itu kamu bisa membayangin aja melorot dengan kondisi seperti itu. Habis ngademin Habis ngademin, melorot, kena angin kan lebih adem.